14 hari sudah saya menjalani isolasi mandiri setelah pada tanggal 24 Juni 2021 dinyatakan positif COVID-19. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman selama saya menjalani isolasi mandiri. Namun pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan. Karena sampai hari ini COVID-19 masih menjadi pandemi di Indonesia, termasuk di wilayah Tangerang, Banten, dan sekitarnya. Untuk itu sekali lagi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Makan makanan bergizi, istirahat cukup, dan berjemur saat pagi hari sambil berolahraga. Selama saya menjalani karantina mandiri atau isolasi mandiri, memang ada beberapa hal yang membuat saya ketakutan. Karena beberapa hari saya menjalani isolasi mandiri itu berita tentang kematian COVID-19 ini sangat luar biasa sekali. Apalagi kasusnya terus melonjak. Sehingga yang ada di dalam pikiran kami waktu itu hanya pasrah dan berdoa serta mengikuti petunjuk dokter, yaitu mengkonsumsi obat yang sudah disediakan. Pada hari keempat, kelima, dan keenam, ini menjadi saat-saat yang paling menegangkan, saat-saat kritis dalam hidup saya waktu itu. Karena pada hari keempat, kelima, dan keenam ini, saya betul-betul kehabisan obat. Badan saya demam menggigil, perut saya mual, sesak napas, dan terus muntah-muntah. Makanan yang saya konsumsi tidak bisa dicerna dengan baik. Karena begitu masuk ke mulut, ke perut, langsung muntah. Sehingga ini menimbulkan kepanikan-kepanikan terhadap diri saya. Saya pun menghubungi pihak dokter puskesmas yang menangani saya. Namun karena waktu itu hari Minggu, jadi untuk pelayanan puskesmas menurut dokter sedang tutup, sehingga saya belum bisa mendapatkan obat dan harus menunggu hari Senin. Pada hari Senin pun saya juga belum bisa mendapatkan obat yang saya harapkan. Pada waktu itu dari sejak pagi pukul 9 itu sudah ada 3 tenaga kesehatan yang menghubungi saya. Beliau menanyakan tentang kondisi saya dan waktu itu saya informasikan bahwa kondisi saya drop. Saya demam, mual, muntah, dan indera penciuman saya sudah mulai hilang. Namun sampai sore hari ketika perwakilan dari warga mengambil obat di puskesmas, ternyata tidak ada. Obat itu tidak ada sehingga kondisi saya menjadi semakin panik ya, semakin panik. Karena memang mestinya saya harus mengkonsumsi obat, itu sama sekali tidak mengkonsumsi obat karena memang obat saya sudah habis. Dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, obat saya sudah habis. Minggu, Senin, Selasa, mestinya harus mengkonsumsi obat, tidak mengkonsumsi obat. Pada waktu hari Senin ketika perwakilan dari masyarakat, waktu itu diwakili oleh Pak RT mengambil obat di puskesmas. Ternyata yang kata dokter dititipkan ke pos satpam di situ tidak ada. Sehingga Pak RT pulang lagi ke rumah dan menginformasikan bahwa obat belum bisa didapatkan. Pada malam itu juga saya menghubungi salah seorang sahabat saya. Dia adalah salah seorang penjual produk-produk herbal, yaitu propolis. Saya telepon beliau, Pak Imam ya, dan beberapa jam kemudian diantarkanlah propolis ke rumah saya. Namun karena kondisi saya saat itu memang betul-betul sedang drop dan kritis menurut saya, itu tidak mempan. Berkali-kali saya tetes, tidak ada perubahan sampai malam pun saya sulit untuk tidur karena begitu tidur saya muntah, tidur muntah, makan apapun muntah. Sampai pagi baru ketika
ketika baru sekitar pukul 12 pada hari Selasa, itu saya bisa mendapatkan obat. Dari situlah saya setelah makan siang itu langsung minum obat, dan alhamdulillah ada sedikit perubahan, karena setelah saya makan minum obat sudah tidak lagi muntah, karena di situ ada obat untuk mencegah muntah ya. Dan selang beberapa jam saya mendapatkan paket obat dari sepupu saya dari Jakarta, yaitu vitamin C dengan dosis 1000 mg. Nah, dari situlah saya langsung mengkonsumsi vitamin C dengan dosis 1000 mg itu, dan ternyata beberapa jam kemudian alhamdulillah sudah ada perubahan. Sore saya sudah tidak muntah lagi, saya makan sudah mulai normal, meskipun indera pengecap saya, indera perasa saya sudah tidak merasakan seperti apa itu rasa makanan. Tapi saya tetap paksakan harus makan, dan kembali saya minum obat. Sampai malam hari pun saya sudah mulai bisa istirahat dengan tenang. Besok pagi alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan. Waktu itu hari Rabu, Kamis, Jumat berangsur-angsur kondisi saya sudah mulai membaik. Dan alhamdulillah setelah saya mendapatkan obat dari puskesmas ditambah dengan vitamin, kondisi saya mulai membaik. Saat saya mengalami drop yang betul-betul sangat drop, ini saya panik. Saya mencoba menghubungi beberapa sahabat teman saya untuk minta pertimbangan, minta masukan. Berbagai masukan pun saya lakukan, mulai dari merebus air bawang merah bawang putih ditambah dengan minyak kayu putih, dan lalu dihisap. Itu saya lakukan juga berulang-ulang kali. Terus untuk mengkonsumsi kelapa hijau dengan madu ditambah dengan jeruk nipis lalu garam, itu pun saya lakukan berulang-ulang kali. Namun sayang memang waktu itu saya sedang mengkonsumsi obat kimia, sehingga reaksi itu tidak saya rasakan begitu signifikan, tidak bisa begitu dirasakan. Untuk sahabat-sahabatku dimanapun yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun dinyatakan positif COVID-19, satu, kita tidak perlu panik, kita tetap mengikuti petunjuk dokter, dan sebisa mungkin jangan sampai obat telat atau kehabisan obat dan vitamin. Untuk itu berkomunikasi dengan dokter puskesmas atau dokter yang sedang menangani kita saat kita isolasi mandiri itu menjadi hal yang paling pokok dan penting. Karena dari apa yang kita sampaikan kepada tenaga kesehatan atau dokter, ini bisa menjadi rujukan tenaga kesehatan untuk menangani kondisi kita saat kita menjalani isolasi mandiri. Yang kedua, kita harus banyak mengkonsumsi buah dan makanan-makanan yang bergizi. Karena ini menjadi sumber nutrisi supaya imun tubuh kita ini tidak turun. Selebihnya kita juga setiap pagi harus berjemur atau menggerakkan badan kita di bawah terik matahari. Ini bisa membantu kita untuk melawan virus yang bersarang dalam tubuh kita. Ini menjadi pengalaman saya ketika saya menjalani isolasi mandiri, kondisi saya panik, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Malah kita menjadi semakin panik. Untuk itu sekali lagi, untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun yang sedang menjalani isolasi mandiri atau terpapar virus COVID-19, kita harus tetap tenang, jangan panik,
mengikuti petunjuk dokter, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kita berjemur sambil menggerakkan tubuh kita, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan banyak makan buah, serta air hangat. Jangan sampai kita kekurangan air. Dan air hangat itu harus terus kita konsumsi selama kita menjalani isolasi mandiri. Karena ini sangat membantu tubuh kita saat kita melawan virus yang bersarang dalam tubuh kita. Dan sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena ini menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Apalagi kondisi saat ini, angka COVID-19 kasusnya sedang naik. Banyak rumah sakit penuh sehingga tidak bisa melayani pasien karena sudah tidak terampung lagi. Termasuk rumah karantina pun sudah overload. Sehingga kita harus betul-betul menjaga kondisi tubuh kita. Jangan sampai kita terpapar dan jangan sampai pula kita menjadi sumber paparan COVID-19. Belum lagi banyak tenaga kesehatan yang ikut terpapar COVID-19 ini. Sehingga tenaga medis berkurang, ruang di rumah sakit juga berkurang, rumah karantina mandiri tidak ada tempat lagi. Ini menjadi problem kita bersama. Sekali lagi saya sampaikan, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di wilayah RW 06, RT 03 khususnya, yang telah banyak membantu keluarga saya selama saya menjalani isolasi mandiri. Karena selama saya menjalani isolasi mandiri, warga inilah yang membantu mensuplai logistik keluarga saya. Mereka yang memberikan makan pada keluarga saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT yang telah bekerja keras membantu masyarakatnya. Terima kasih juga kepada seluruh warga yang telah banyak membantu keluarga saya.